Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andini Apriliani dengan NIM 20082030082. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modal dan investasi pada fintech. Sebelum ke materi inti, kita harus tahu apa sih itu modal dan apa itu investasi. Modal adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam berbisnis atau berusaha, berinvestasi, dan berbagai aktivitas lain yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan maupun penghasilan. Modal terdiri dari dua macam, yaitu modal usaha dan modal keahlian. Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga keahlian. Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan sesuatu usaha. Sedangkan pengertian investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang opsi penambahan modal untuk bisnis fintech. Inovasi fintech yang paling umum di bidang ini adalah platform P2P lending dan payday loan. Jenis fintech ini merupakan penghubung antara pemberi pinjaman atau investor dengan para pencari pinjaman yang hadir dalam satu platform. Satu orang yang akan meminjam sejumlah dana nantinya akan didanai dengan dana yang dikumpulkan oleh satu atau beberapa investor. Nantinya investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Contoh fintech jenis ini seperti uang teman, kredit pintar, akseleran, atau beberapa contoh lainnya. Layanan yang ditawarkan pun berbeda-beda antara satu fintech dengan fintech yang lain. Klasifikasi crowdfunding and peer-to-peer lending ini berdasarkan fungsi dari platform, yaitu sebagai sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Platform ini menggunakan teknologi informasi, terutama internet, untuk menyediakan layanan pinjam-meminjam uang dengan mudah. Sistem crowdfunding ini terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide kreatif suatu usaha tertentu yang membutuhkan suatu pooling dana atau permintaan terhadap financial score. Selanjutnya, tahapan keuangan dari pembiayaan startup hingga pertumbuhan modal. Ekuitas swasta dan IPO membangun platform yang dapat diinvestasikan dan implikasi fintech modal atau investasi. Pengetahuan fundamental tentang investasi merupakan hal sangat penting untuk diketahui oleh calon investor. Ini bertujuan agar investor terhindar dari praktik-praktik investasi yang tidak rasional, budaya ikut-ikutan, penipuan, dan resiko kerugian. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli dalam melakukan investasi di pasar modal. Pengetahuan yang memadai akan cara berinvestasi yang benar amat diperlukan guna menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi. Misalnya di pasar modal antara lain melalui instrumen investasi saham, khususnya finansial teknologi atau fintech, atau teknologi finansial yang mempermudah dan mempercepat investasi. Fintech
Fintech merupakan industri yang berkembang yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan aktivitas di bidang finansial. Pemanfaatan telepon cerdas untuk perbankan bergerak untuk layanan investasi dan mata uang digital adalah contoh dari teknologi yang ditujukan untuk membuat layanan finansial yang bisa dapat diakses oleh masyarakat luas. Pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia dinilai cukup baik. Namun, apabila dibandingkan dengan negara lain, animo masyarakat di Indonesia untuk berinvestasi terbilang cukup rendah, yaitu berjumlah hanya sekitar 0,15% penduduk Indonesia, sedangkan penduduk Malaysia berjumlah sekitar 15%, Singapura 30%, dan Australia 30%. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang di mana orientasi secara finansial masyarakatnya masih berjangka pendek atau dalam kategori saving society atau menabung. Bila dibandingkan dengan negara maju, orientasinya lebih ke jangka panjang atau dalam kategori investing society atau investasi. Kesadaran akan pengelolaan keuangan mereka sudah sedemikian besarnya hingga mampu menyisihkan 30% pendapatannya untuk investasi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi publik yang intensif dan berkelanjutan guna mengubah masyarakat dari saving society ke investing society. Edukasi yang dilakukan secara bertahap diharapkan mampu membangun motivasi masyarakat untuk beralih dari menabung menjadi berinvestasi. Fokus selanjutnya adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan fintech yang mempertemukan antara pembeli pinjaman investor dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Perbandingan layanan bank dan asuransi menarik ketika situs-situs yang ada saat ini dapat kita masuki untuk dijadikan perbandingan antara berbagai bank atau penyedia jasa keuangan yang ada. Salah satunya yaitu beberapa jumlah total pinjaman yang dapat dilakukan, administrasi dan bunga bank. Terdapat simulator di dalamnya sehingga akan lebih mudah ketika kita akan menentukan pilihan akan menggunakan jasa perusahaan mana yang akan kita pilih untuk berinvestasi maupun melakukan transaksi pinjaman. Selanjutnya, pada klasifikasi IDXIC, sektor teknologi merupakan sektor baru yang dibentuk di mana pada sektor teknologi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi. Pada sektor teknologi terdapat 27 perusahaan yang kemudian dibagi menjadi 6 industri, yaitu industri aplikasi dan jasa internet, industri jasa dan konsultan information teknologi atau IT, industri perangkat lunak, industri peralatan jaringan, industri perangkat komputer, dan industri perangkat instrumen dan komponen elektronik. Hingga Oktober 2021, Indonesia memiliki 7 perusahaan yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar perusahaan unicorn dan mayoritas perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbasis teknologi. Selanjutnya, dari ketujuh unicorn yang dimiliki Indonesia, hanya 1 perusahaan yang telah melakukan initial public offering atau IPO. Hal ini menyebabkan Bursa Efek Indonesia atau BEI berusaha untuk menarik minat perusahaan teknologi besar untuk melakukan IPO. Salah satunya dengan diimplementasikannya IDXI, di mana terdapat satu sektor khusus perusahaan berbasis teknologi. Meskipun sektor teknologi merupakan sektor baru, namun kinerja sektor teknologi dapat bersaing dengan sektor lainnya dengan kinerja yang baik, maka sektor teknologi memiliki prospek yang menjanjikan dan akan semakin berkembang di masa mendatang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.